Sebelum menonton video ini, dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, and comment supaya saya bisa terus berkarya membuat video edukasi permasalahan hukum di Indonesia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Abdul Rozak yang akan membahas permasalahan hukum di Indonesia. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas permasalahan yang ada di Indonesia perihal pinjaman online atau pinjol. Jadi ada salah satu teman saya yang bertanya. Jadi beliau ini bertanya, "Bang, kalau misalkan ada orang pinjol nih, terus dia nggak telat bayarnya, lalu dihina, terus semua kontak yang ada di dalam ponselnya itu disebarkan gitu, terus kirim gambar-gambar yang kurang bagus. Nah, itu ada hukumnya atau tidak gitu?" Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pinjaman online. Memang pada dasarnya banyak orang yang telah terjerumus oleh pinjaman online teman-teman, ya dikarenakan balik lagi, pertama promosi, yang kedua perekonomian, karena di masa sulit ini banyak yang melakukan pengajuan pinjaman online ya, apalagi di kondisi saat ini juga memang sedang terdampak COVID-19 gitu, yang menyebabkan perekonomian di Indonesia ini menurun teman-teman gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah mulai pulih lah, mulai membaik gitu di tahun-tahun ini. Karena kan COVID itu pada tahun 2019 itu lagi gencar-gencarnya, lalu perekonomian di Indonesia ini sangat menurun drastis. Nah, akhirnya di 2019 akhir dan 2020 awal mulailah berkembang perekonomian di Indonesia, mulai membaik dan sampai sekarang alhamdulillah teman-teman. Oke, baik, kembali lagi ke permasalahan pinjaman online. Jadi untuk masalah pinjaman online ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngutang itu memang sudah wajib dibayar ya pada dasarnya, karena hutang itu bukan cuma ditagih di dunia tapi di akhirat juga teman-teman. Nah, makanya alangkah baiknya ketika teman-teman berhutang itu kalau bisa ya melunasi kalau memang teman-teman sudah ada uangnya gitu. Tapi kalau misalkan belum ada uangnya ya teman-teman kalau bisa beritikat baik aja gitu. Misalkan dia nagih gitu kan, nah ketika ditagih kalau memang nggak ada ya jawab aja nggak ada, nanti tinggal diomongin tanggal berapa mau dibayarnya gitu. Jangan sampai nggak ada itikat baik juga, walaupun si orang ini ngutang gitu. Kadang-kadang kan orang ngutang nih malah galakan yang ngutang kan terkadang tuh di warga plus 62 tuh seperti itu kadang-kadang teman-teman. Jadi orang ngutang ditagih galakan dia gitu kan. Jadi ya udah, itu nggak etis juga teman-teman. Ya pada dasarnya intinya ketika ada yang ngutang ya tagih dengan baik-baik, dan jawabnya yang ngutang ini juga baik-baik juga, jangan marah-marah gitu. Karena dia berhutang ya harus bertanggung jawab juga teman-teman. Oke. Jadi balik lagi ke pokoknya. Jadi kalau misalkan ada penagih utang yang telah memakai kekerasan atau ancaman dengan cara menagihnya, itu sebenarnya tidak dibenarkan teman-teman. Nah, untuk pidananya ini dia masuk pasal 335 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Nah, di sini dijelaskan di teman-teman di pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di situ dijelaskan itu tidak boleh teman-teman. Jadi kalau misalkan ada penagih utang yang memakai ancaman kekerasan, nah itu sudah bertentangan dengan undang-undang gitu. Karena memang pada dasarnya SOP dari penagihan tersebut tidak boleh memakai ancaman kekerasan gitu. Apalagi
penghinaan atau enggak pencemaran nama baik gitu, itu tidak boleh, atau enggak kesusilaan itu nggak boleh juga teman-teman. Jadi SOP penagihan itu ya dia datang ke rumah secara baik-baik supaya dia bersikap baik juga sama si pengutang ini teman-teman gitu. Nah jadi di pasal 335 ayat 1 ini, jika penagih utang ini melawan hukum gitu teman-teman. Nah apabila si penagih utangnya ini menagihnya melalui media elektronik gitu teman-teman, misalkan dia ngancamnya pakai handphone, ditelepon ya gitu, gimana nih segala macam ya kan, misalnya dengan ada ancaman kekerasan. Nah ini dijelaskan lagi nih teman-teman nih, dijelaskan di sini di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah di sini yang lebih tenornya atau biasa disebut itu Undang-Undang ITE teman-teman. Nah di sini dijelaskan di pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, jadi di ayat 1 ini dijelaskan apabila si penagih utang itu menagihnya kurang etis yang bisa melanggar kesusilaan, nah itu ancamannya itu 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah gitu teman-teman. Nah jadi penagih ini nggak boleh melanggar undang-undang gitu, harus sesuai dengan SOP kerja tersebut gitu. Nah di sini dijelasin lagi nih teman-teman di ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Nah jadi misalkan si penagih utang ini menyebarkan kontak nih ke semua kontak yang ada di dalam ponsel tersebut dengan ujaran pencemaran nama baik gitu teman-teman, bahwa temen ini punya utang, tolong disampaikan segala macam lah gitu, pokoknya yang ada unsurnya itu pencemaran nama baik. Nah jadi si penagih utang ini kena pasal 45 ayat 3 dengan ancaman 4 tahun penjara gitu teman-teman. Nah lanjut di ayat 4, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah di ayat 4 ini dijelaskan teman-teman, jika penagih utang itu menagihnya dengan cara memakai ancaman. Nah ini nggak boleh teman-teman, dia akan terkena pidana di pasal 45 ayat 4. Nah ancamannya itu 6 tahun penjara. Nah jadi kalau misalkan penagih utang itu menagihnya melalui media elektronik dan melanggar atau bertabrakan dengan undang-undang gitu teman-teman. Yang penting pada intinya sih gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngutang terus udah punya uangnya untuk membayarnya, ya tinggal dibayarkan aja teman-teman, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga gitu teman-teman. Makanya kalau misalkan ada si pengutang terus lalu nggak bayar, memang resikonya seperti ini, tapi pihak yang memberikan utang juga nggak boleh bertabrakan dengan undang-undang gitu, harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk penagihannya gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kalau misalkan teman-teman ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman senang dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. NKRI harga mati, merdeka, merdeka, merdeka.